Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan penayangan video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang skrip bebas ketukan di dalam Mushaf Rasm Utsmani. Di dalam skrip tertulis huruf atau simbol, tetapi secara teknis huruf atau simbol tersebut tidak diketuk, tidak berbunyi, tidak dapat alokasi waktu dilewati. Mari kita perhatikan bersama-sama materi ini, karena materi ini termasuk penting dan tidak bisa diabaikan ketika menginginkan hasil tilawah murattal dengan metode ketukan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran telah mempunyai bentuknya sendiri. Dia berupa bacaan di Lauhul Mahfuz. Disebut Al-Quran karena bentuknya bacaan. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam keadaan tartil. Artinya kondisi Al-Quran secara wahyu dia adalah tartil selamanya, tidak akan pernah berubah. Jadi ditulis ataupun tidak, Quran sudah punya bentuknya sendiri, tidak bisa diubah-ubah. Itulah wahyunya. Wahyunya bentuknya adalah bacaan. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman, Al-Quran dibukukan menjadi sebuah mushaf, dibendel, dijilid, kita menyebutnya kitab. Jadilah kitab Al-Quran. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dulu mana, Al-Quran atau kitab Al-Quran? Lebih dahulu Quran. Rasulullah terima Al-Quran. Kemudian pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Quran dibukukan. Jadi Al-Quran dulu, baru ada kitab Al-Quran. Sehingga kitab yang ditulis itu, output bacanya harus menginduk kepada Al-Quran yang bentuknya bacaan. Sekali lagi, kitab Al-Quran yang ditulis dalam bentuk skrip bahasa Arab, outputnya harus sama dengan wahyu Al-Quran yang bentuknya adalah bacaan, voice. Nah, di sanalah kemudian agar sama bunyinya, baca skrip, ya, output bunyinya sama dengan Al-Quran yang diterima Rasulullah SAW, butuh sinkronisasi. Baca skrip, ya, outputnya sama dengan wahyu, tartil. Sinkronisasinya adalah dengan ilmu alat yang namanya ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu alat yang digunakan untuk membaca skrip, sehingga tulisan Al-Quran yang berbahasa Arab itu ketika dibaca bunyinya sama dengan wahyu yang bentuknya adalah bacaan. Nah, bagi Anda yang menggunakan mushaf atau Al-Quran Imla'i yang kebanyakan beredar di Indonesia, ini mutlak harus belajar tajwid, sehingga ketika membaca Quran outputnya sama dengan wahyu, tidak salah-salah. Nah, bagi yang membaca Al-Quran dengan media Mushaf Rasm Utsmani, itu ilmu tajwid bisa digantikan dengan model skrip yang memang sudah disiapkan, model mana bunyinya menghasilkan bacaan tartil. Nah, ini yang saya teliti, kemudian saya berusaha share kepada teman-teman bagaimana mengenali skrip, kemudian teknik membacanya sehingga didapatkan output bacaan yang tartil sesuai dengan wahyu. Ya, jadi mutlak. Kalau Anda menginginkan membaca Al-Quran dengan media kitab Al-Quran, hasilnya sama dengan wahyu, tartil, Anda harus belajar ilmu tajwid. Nah, yang Rasm Utsmani bisa lebih singkat, yaitu menggunakan coding, bentuk skripnya yang akan menghasilkan bacaan sesuai dengan wahyu. Kaidah yang kami buat itu pun tidak sembarangan, karena itu akan dipedomani seluruh kaum muslimin. Kami tidak sembarangan. Kami proyeksikan agar teknik membaca skrip sama outputnya dengan ketika bertalaki, ngaji dengan sistem transfer voice, transfer suara, mendengar dan menirukan. Itu hasilnya sudah diukur dan disamakan. Sehingga kalau talaki itu menggunakan voice, dengar dan tirukan, menggunakan Rasm Utsmani itu saya sebut dengan talaki skrip. Melalui skrip hasilnya sama dengan talaki. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah hasanah ilmu yang baru buat kita semuanya, mudah-mudahan ada manfaat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
skrip bebas ketukan di Al-Quran Rasm Utsmani, kami tampilkan materinya dengan tujuan untuk sinkronisasi. Karena kitab Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang punya kaidah ejaan sendiri. Kemudian dibandingkan dengan bacaan wahyu Al-Quran. Ternyata setelah diukur, ada huruf-huruf yang harus dilipat, huruf-huruf yang harus dilewati ketukannya, huruf-huruf yang tidak punya waktu, tidak punya harakat. Nah, materi ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya, sehingga membantu memudahkan Anda belajar Al-Quran melalui media Al-Quran Rasm Al-Utsmani. Skrip bebas ketukan, di sini saya inventarisir. Yang pertama adalah hamzah wasol yang ada di tengah bacaan. Syaratnya di tengah ya. Berarti kalau di awal tidak. Kalau di awal dia tidak. Mana hamzah wasol? Ini dia hamzah wasol. Hamzah wasol itu tertulis di skrip seperti alif yang di atasnya terdapat tambahan kode serupa kepala huruf shad. Ya, hamzah wasol dengan ciri-ciri kepala shad di atasnya itu dimaknai sebagai sebuah instruksi agar Anda mengabaikannya ketika dia ada di tengah. Sedang baca muncul ketemu dengan hamzah wasol di tengah, abaikan. Nah, ketika di tengah diabaikan, bebas ketukan maksudnya tidak diketuk. Kalau tidak diketuk ya nggak bunyi, nggak ada suaranya, dilewati. Nah, beda dengan hamzah wasol yang ada di awal. Kalau ada di awal, hamzah wasol itu harus dibaca. Dia punya bunyi, dia punya ketukan. Bunyinya bisa A seperti baris 1, alhamdu. Atau I pada baris 2, ihdina. Atau U pada baris 3, urkud. Nah, nanti Anda buka lagi tutorial tentang teknik membaca hamzah wasol. Udah kami jelaskan, ya. Yang pertama, setiap hamzah wasol bebas ketukan dengan syarat dia ada di tengah bacaan, bukan di awal bacaan. Kemudian yang kedua, setiap alif pendamping tanwin fathah bebas ketukan, tidak diketuk, tidak punya alokasi waktu, ya. Nah, dalam bahasa Arab setiap ada tanwin fathah secara umum akan muncul alif. Alif ini tambahan, ini faktor ejaan ya. Kalau Anda ujian menuliskan tanwin fathah, ada sebuah kata harus bertanwin fathah, kok lupa alifnya. Anda salah tuh jawabnya hanya karena kurang alif. Jadi secara ejaan memang diharuskan hadirnya alif di sana secara umum, walaupun tidak semuanya. Nah, setiap alif yang muncul bersama tanwin fathah atau fathah ganda, dia tidak punya alokasi waktu. Jadi ketika membaca, dia tidak berbunyi, tidak punya waktu, tidak diketuk, baik di akhir maupun di tengah. Kenapa ya kok alif pendamping tanwin fathah tidak diketuk? Oh, alasannya karena kalau dalam posisi wakaf ada alif maupun tidak, bacanya tetap panjang. Yang ada alifnya bacanya panjang 2. Ba'ida, jamila. Dan yang nggak ada alifnya pun sama, ya, tetap dibaca 2. Wanisa'a, tetap dibaca panjang walaupun tidak ada alif. Oh, jadi di situ tanda panjangnya bukan alif tapi tanwin fathah. Nah, karena ketika posisinya di akhir dia tetap dibaca panjang walaupun nggak ada alif, berarti kehadiran alif di sana bukan sebagai sebuah unsur panjang atau mad, tapi dia hanya memenuhi aspek ejaan bahasa Arab saja. Nah, setelah dicocokkan dengan talaki, ya, ternyata di sana kalau dikasih alokasi waktu bacaan menjadi salah. Sehingga kami simpulkan bahwa setiap alif yang muncul bersamaan tanwin fathah itu tidak diberikan hak ketukan, tidak diberikan alokasi waktu. Ya, kalau ada alokasi waktunya, tambah ketukannya, itu bacaannya menjadi tidak sama dengan ketika kita bertalaki voice. Itu dia ya. Setiap alif pendamping tanwin fathah dia bebas ketukan di tengah ataupun di akhir bacaan. Yang selanjutnya, ya, huruf mad. Ya, huruf mad semula diketuk. Tetapi kalau huruf mad di atasnya muncul lingkaran kecil bulat, huruf mad itu tidak diketuk. Jadi huruf mad itu ketika bertanda lingkaran kecil di atasnya,
ketukannya dibatalkan dengan lingkaran itu. Jadi fungsi lingkaran sifar di atas huruf mad itu adalah instruksi agar Anda membatalkan ketukan huruf mad itu. Nggak jadi mulur bacaannya, tapi dilewati. Ilustrasinya, misalnya ini di alif dengan lingkaran kecil di atasnya. Maksudnya di situ ketika membaca dengan ketukan jangan dikasih ketukan. Kalau dikasih ketukan nggak sama dengan ketika bertalaki voice. Lewati itu, lewati, jangan diketuk. Atau wawu dengan lingkaran di atasnya sama, lewati, jangan diketuk. Atau ya dengan lingkaran kecil di atasnya sama, jangan diketuk, lewati saja. Jadi 3 huruf ulur ini, 3 huruf mad ini, ketika kita sedang baca teks ya, skrip Quran Rasm Utsmani, jangan dikasih ketukan bisa. Itu yang saya sebut dengan bebas ketukan. Jangan diketuk, lewati. Karena kalau diketuk, output bacanya tidak sama dengan ketika kita ngaji belajar Quran dengan proses talaki voice. Itu dia. Tidak diketuk huruf mad kalau bertanda lingkaran. Yang selanjutnya adalah huruf polos. Huruf yang polos tampil tidak ada tanda bacanya, yang diikuti oleh sukun atau tasdid. Berarti di sini instruksi yang membatalkan ketukan huruf polos itu, huruf polos jangan diketuk, instruksinya ada di sukun atau tasdid berikutnya. Ketika huruf polos kemudian diikuti sukun atau tasdid, maka huruf polos itu kelipat, kecoret, terlewat, dia diabaikan, dia tidak dikasih ketukan, lewati. Nah, huruf polos yang masuk kategori ini bisa jadi huruf mad atau huruf dengung atau huruf apa aja yang polos. Nah, saya akan tampilkan masing-masing ilustrasinya sehingga kita tergambar. Huruf polos tidak diketuk sepanjang di depannya muncul sukun atau tasdid. Nah, ini yang huruf mad. Huruf polos berupa huruf mad yang bebas ketukan karena sukun. Ya, polos lewati karena sukun pada lam. Wawu polos abaikan karena muncul sukun pada lam. Kemudian alif bebas ketukan karena muncul sukun pada lam. Ini yang dimaksud dengan huruf polos bebas ketukan. Tidak diberikan waktu ketukan ketika berikutnya adalah sukun. Ini dia. Jadi ketika membaca langsung dari bunyi terakhir ke sukun, huruf polosnya dilewati. Jadi nggak ada efek panjang lagi di sana, tapi langsung nonjok ke sukun. Nah, ini contoh yang huruf polos berupa mad diikuti tasdid. Wawunya bebas ketukan kalau ketemu dengan tasdid. Ya-nya bebas ketukan kalau ketemu dengan tasdid, dan alifnya juga bebas ketukan ketemu tasdid. Jadi bacanya nggak panjang lagi, nggak ada panjang di sana, tapi langsung nonjok ke tasdid. Huruf polosnya dilewati, nggak ada ketukan padanya. Bacanya pendek ya, tonjok langsung ke tasdid. Itu makna bebas ketukan pada huruf polos ketika ketemu dengan tasdid. Lewati, langsung tonjok ke tasdid. Nah, berikut ini adalah ilustrasi contoh huruf polos di bacaan dengung. Bacaan dengung itu hurufnya nun dan mim ya, yang bertemu dengan tasdid. Nah, kita lihat tuh, nun polos ketemu tasdid ya, mim polos ketemu tasdid. Kalau ada seperti ini, huruf polos bebas ketukan, bacanya langsung ke tasdid. Bunyi N-nya tidak ada lagi, bunyi M-nya tidak ada lagi. Nah, karena dilewati maka nggak diketuk, nggak dibaca ya, langsung menuju ke tasdid, tonjok tasdidnya, abaikan huruf polosnya, nun dan mim polosnya diabaikan. Nah, ini huruf apa aja selain huruf mad dan huruf dengung? Kalau dia polos diikuti tasdid, maka huruf polosnya pun jangan diketuk, nggak ada timingnya, dia lewati saja, langsung tonjok aja ke tasdidnya. Nah, ini huruf polos apa saja yang dia bebas ketukan ketika ketemu dengan tasdid, lewati dia, bacanya langsung menuju ke tasdid, huruf polosnya tidak diketuk, bebas ketukan. Nah, yang tidak bebas ketukan ya, kalau huruf ulur itu syaratnya ada benderanya. Nah, kalau ada benderanya baru tuh ya, huruf polos tidak hapus ketukannya. Tadi kan kaidahnya kalau huruf polos ketemu dengan tasdid, maka huruf polos tersebut bebas ketukan. Kecuali, ada kecualinya, kecuali yang ada tanda benderanya di atas. Nah, kalau ada tanda bendera, itu maksudnya benderanya adalah instruksi untuk
tidak membatalkan ketukan alif, justru malah menambahkannya. Nah, untuk format ini bendera adalah ada instruksi juga, selain mengcancel pembatalan ketukan alif, juga dia adalah perintah agar ketukannya ditambah. Nah, tambah 4 lagi. Nanti bisa disimak ulang di tutorial cara mengetuk tanda alis, ya. Itu sudah kami tayangkan di video sebelum ini. Nah, itu dia ya. Huruf polos diikuti oleh sukun atau tasdid. Huruf polosnya tidak diketuk. Perkecualiannya tadi ketika di huruf polos itu ada tanda bendera, itu baru tetap diketuk dan malah nambah. Selanjutnya adalah apabila ada variannya huruf N. Variannya N polos, bentuknya itu tanwin dengung atau tanwin mode 4. Tanwin mode 4 yang diikuti oleh tasdid. Kalau ada tanwin mode 4 diikuti oleh tasdid, maka ketukan tanwin, ketukan dengungnya hilang. Ya, seperti di ilustrasi berikut ini, bagian dari tanwin yang punya ketukan 3 itu hilang ketukannya karena dia merger ke huruf di depannya. Jadi bacanya yang tadinya tanwin 4 jadi 1 saja. Yang 3 hilang, yang 3 merger. Jadi langsung menuju ke tasdid pada huruf selanjutnya. Ketukan 3-nya hilang, tinggal 1 ketukan saja pada tanwin. Yang kalau nun, ya nunnya hilang, langsung menuju ke tasdid, gitu ya. Jadi variannya nun polos ya, yang berupa tanwin dengung, dia bebas ketukan juga kalau ketemu dengan tasdid di huruf sesudahnya. Yang selanjutnya adalah tanwin dengung, tanwin mode 4 yang diikuti wawu dan ya. Ilustrasinya ya. Karena dia itu merger sebetulnya ke wawu, ke ya. Sebetulnya ada tasdidnya. Cuman tasdid dihilangkan ya supaya bacaannya tidak terkunci 1, bacaan menjadi dengung. Jadi ketukan tanwin 4 tinggal 1 karena yang 3 dia hilang, masuk ke wawu, merger. Jadi bacanya langsung nonjok ke tasdidnya wawu yang dihapus. Ada tasdidnya cuman dihapus. Di situ saya kasih bayang-bayang tasdid berwarna kuning. Di skrip nggak ada, tapi di situ sebetulnya adalah merger. Di situ ada tasdidnya. Jadi kalau ada N polos atau tanwin mode 4 itu pasti merger ke wawu dan ya. Di skrip nggak ada tasdidnya, memang dibuang biar jadi dengung bacaannya. Nah, bagian dari tanwin yang ketukannya 3 itu hilang. Dia langsung nonjok ke tasdidnya wawu. Tasdidnya diumpetin. Ini dia N yang punya ketukan 3, dia bebas ketukan, kemudian langsung nonjok ke tasdidnya ya yang di skrip tidak dicantumkan. Itu merger. Cuman karena harus dibaca dengung, tasdidnya diumpetin. Selanjutnya adalah tanwin domah dan tanwin kasroh di posisi wakaf. Dia bebas ketukan. Ilustrasinya adalah ini. Ya, tanwin domah ketika di akhir di wakaf dia jadi sukun bukan? Jadi sukun. Kalau dia jadi sukun berarti ketukannya 1. Oh, berarti yang semula nilainya adalah 4 dia jadi 1 karena sukun. Yang semula 2 jadi 1 karena sukun. Oh, berarti ya tanwin memang tidak diketuk. Tanwin ketukannya hilang. Tetapi tanwin itu berubah wujud menjadi sukun ketika ada di akhir. Yang tadinya ketukannya 4 menjadi sukun 1 saja, berarti hilang 3. Nah, kalau tanwinnya model idhar yang diketuk 2 jadi sukun, ketuk 1 saja, hilang 1. Gitu ya. Itu maksud dari tanwin domah dan tanwin kasroh, bebas ketukan karena dia menjadi sukun. Sukun ketukannya 1. Atau tanwin fathah pada tak marbutah, dia pun jadi sukun juga. Sehingga yang tadinya harusnya 4 atau 2 pada posisi wasol itu menjadi 1 saja karena dia menjadi sukun pada posisi wakaf. Tadinya 4 jadi 1 kan berubah ya kan? Nah, itu dia. Berubahnya hilang 3. Tanwinnya yang hilang emang. Selanjutnya adalah mad silah di posisi wakaf. Mad silah itu gampangnya adalah hu panjang dengan wawu kecil atau hi panjang dengan ya kecil.
Itu yang namanya mad silah qasirah. Mad silah qasirah nggak ada di tempat lain. Ya hu panjang dan hi panjang itulah yang namanya mad silah qasirah. Nggak ada di tempat lain. Nah, ketika mad silah ada di posisi waqaf, maka wawu kecil dan ya kecil itu tidak diketuk. Dia dianggap tidak ada. Karena redaksi wawu kecil dan ya kecil pada skrip itu dimunculkan dengan asumsi bahwa Anda bacanya wasol. Anda akan teruskan. Nah, ketika bacanya waqaf tidak diteruskan, maka itu hilang. Kalau tidak diteruskan, dipatahkan, diputus di situ, di waqaf, itu batal, tidak ada. Kalau batal berarti dianggap nggak ada. Nah, kalau wawu kecil dan ya kecil tidak ada di posisi waqaf, berarti huruf yang dimatikan itu huruf yang terakhir. Sehingga wawu dan ya kecil itu dia bebas ketukan. Kalau diketuk juga dan dibaca salah, ya, nggak sama dengan talaki, ya, nggak sama. Ya, biar sama dengan talaki, tidak ada, hilangkan ketukan pada wawu kecil dan ya kecil. Sehingga huruf yang dimatikan itu ya haknya itu, ya, berhenti di hak, jadi sukun dia haknya, ya. Selanjutnya adalah mim kecil di posisi waqaf. Ilustrasinya seperti ini. Mim kecil di posisi waqaf itu adalah bunyi N yang ketemu dengan ba. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah sampaikan, setiap ada mim kecil itu diketuk 3. Namun apabila dia ada di posisi waqaf, dia menempel bersama kasrah, itu berarti tanwin kasrah. Pada lin yang baris 1, lin, itu tanwin kasroh, lin, hanya ketemu dengan ba di ayat berikutnya menjadi lim, itu tanwin kasroh. Kemudian di baris 2 dun, karena ketemu dengan ba, ya, ketemu dengan ba di sesi berikutnya, maka dun menjadi dum. Nah, tanwin kasroh dan tanwin dhammah di posisi waqaf itu dia dijadikan sukun, sehingga yang semula ketukannya 1 plus 3 pada mim kecil jadi 4, ya, itu balik jadi sukun saja, 1 saja, ya, bukan 4 tapi 1, sehingga ketukan yang hilang 3, yaitu ketukan pada mim kecil. Mim kecilnya tidak diketuk kalau dia itu ada di posisi waqaf. Nah, kalau yang di posisi tanwin fathah dia hanya berkurang, ya, berkurang. Nah, ini sebetulnya dan di baris terakhir ini ruwai dan tulisannya, dan karena ketemu dengan ba sesudahnya, maka dan menjadi dam. Nah, ketika posisinya waqaf dia balik lagi ke bentuk tanwin menjadi dan. Nah, tanwin fathah di posisi akhir itu dibaca tetap 2 ketukan tanpa bunyi N. Nah, kalau di situ tanwinnya mode 4, ya, tinggal 2 dia. Tinggal 2 berarti berkurang 2, bukan dengung lagi, tapi dia menjadi mad, ya. Seperti itu, ya. Kalau di yang terakhir ini baris 3 dia berkurang, bukan bebas ketukan. Yang 2 tanwin kasroh dan dhammah itu jadi sukun, hilang 3. Yang tanwin fathah itu hanya berkurang, ya. Selanjutnya bendera di posisi waqaf. Ini untuk bendera mad jaiz munfasil dan bendera pada mad silah tawilah. Ketika dia dipotong di posisi waqaf, maka ketukan pada bendera yang semula ada tambahan 3 nggak jadi, batal. Ya, ilustrasinya seperti ini. Perhatikan di akhir ayat yang ada nomornya itu ada bendera yang warnanya biru, ya. Itu sebetulnya semula tidak ada. Saya ingatkan lagi dengan rumusnya. Kalau ada bacaan panjang, di situ konteksnya adalah fathah diikuti alif kecil. Ketemu dengan hamzah. Hamzahnya nyebrang tuh, ya, setelah nomor ayat. Itulah sebab munculnya bendera. Itulah sebab nambah ketukan 3. Ketika bacaan panjang itu diteruskan ketemu dengan hamzah. Nah, ketika bacaannya dipotong waqaf di situ, nggak jadi ketemu hamzah, maka kehadiran alis atau bendera itu, ya, batal. Munculnya kan bacaan panjang ketemu hamzah. Nah, karena nggak jadi ketemu hamzah, dipenggal bacaannya, waqaf di situ nggak jadi ketemu hamzah, maka alisnya pun nggak jadi, batal. Nah, kalau alisnya nggak jadi, maka dia pun bebas ketukan. Jadi kalau ada alis seperti ini terpisah dari hamzahnya,
dia bacaannya bukan 5 ketukan lagi, tapi balik ke 2 ketukan. Artinya apa? Kurang 3. Kurang 3 itu apa? Benderanya yang nggak diketuk. Kenapa bendera nggak diketuk? Karena nggak jadi ketemu hamzah, maka perannya dia pun nggak jadi, gitu ya. Dia balik ke mat tabi'i. Kalau mat silah tawilah nanti dia balik ke mat silah. Bahkan di sana nggak ada mat atau mat silah tawilah ya. Itu dia ya. Bendera di posisi wakaf ya, itu bebas ketukan. Dia balik ke panjang awalnya. Nah, yang terakhir adalah tasdid di awal bacaan. Nah, kita sering ketemu dengan kasus seperti ini ya. Baru baca, tiba-tiba nongkrong tasdid di situ. Nah, kalau ada di awal bacaan kok muncul tasdid seperti ini, itu diabaikan. Tasdid punya ketukan 1 ya, selain pada nun dan mim. Tapi kalau di awal bacaan nggak usah. Perannya dia adalah kalau dia diwasol dari ayat sebelumnya. Tasdid pada lam di kasus ini itu adalah tasdid merger. Dari tanwin, dari n mode 4 yang ketemu dengan lam, itu tasdid merger. Kalau dibaca masuk langsung ke tasdidnya lam. Tapi ini kalau nyambung dengan ayat sebelumnya ya, sajjajal linukhrijabih ma'aballabisina. Nah, kalau disambung dari ayat sebelumnya, tasdid diketuk. Ahqaballa yadzuquna, dia diketuk kalau ada bunyi sebelumnya. Tapi kalau bunyinya dari awal begini ya, dia tidak diketuk, gitu ya. Jadi fungsi tasdid pada awal bacaan itu dia diketuk kalau bacanya nyambung dengan ayat sebelumnya. Kalau tidak, ya dia tidak diketuk. Nah, ini dia ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpai minimal ada 11. Saya katakan minimal, masih ada lagi lah. Nah, Anda boleh menambahkan nanti ya. Atau boleh tanyakan ini bebas ketukan atau tidak, boleh juga nanti ke email saya akan jawab. Paling tidak yang mendesak dan sering terjadi ya 11 ini, tanpa mengabaikan kemungkinan munculnya karakter yang lain bebas ketukan yang belum saya jumpai, gitu ya. Nah, ini dalam rangka sinkronisasi. Tertulis di skrip seperti itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau diketuk, jadi nggak sama dengan wahyu yang bentuknya bacaan. Maka kemudian kita buatkan panduannya. Oh, ternyata di skrip muncul untuk sama dengan wahyu itu harus hilang bebas ketukan. Nah, saya sampaikan materi skrip bebas ketukan pada Al-Quran Rasam Usmani. Tujuannya adalah biar Anda terbantu dengan skrip itu, membaca kitab Al-Quran Rasam Usmani hasilnya sama dengan wahyu. Nah, ketukan-ketukan itu atau bebas ketukan diantaranya itu dalam rangka untuk praktek tajwidnya, sehingga hasil bacaan Anda sama dengan hasil tilawah ketika Anda berguru dengan proses talaki, gitu ya. Nah, ini dia pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melengkapi tayangan-tayangan video tutorial sebelum ini perlu ya, selain yang diketuk juga dihadirkan karakter-karakter skrip yang tidak diketuk. Ternyata ada ciri-cirinya. Nah, nanti diputar-putar lagi biar paham, atau langsung praktek sehingga terbiasa. Ini bebas ketukan, ini harus diketuk dan sebagainya. Gitu ya. Mudah-mudahan ada pencerahan, tambah ilmu ya, sehingga melahirkan aplikasi tilawah Al-Quran yang semakin berkualitas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan penayangan video selanjutnya.